Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bangun pagi, dan alhamdulillah kita bisa memanfaatkan kesempatan bangun pagi kita itu untuk pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah dan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang hak-hak orang muslim satu terhadap muslim lainnya. Ada 6 ya, bagian yang 1 sampai dengan 4 sudah kita bicarakan. Pagi ini kita akan bicarakan yang bagian kelima. Wa idza marida fa'udhu. Apabila ada orang muslim yang sakit, hendaknya kalian jenguk, kalian besuk, kalian kunjungi. Bapak dan ibu-ibu, orang muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan sebagai dalam satu bangunan begitu ya, yang antara bagian satu dengan bagian yang lain itu saling menguatkan. Ya syuddu ba'duhum ba'da. Jadi kalau ada yang lemah ya dikuatkan dengan yang lain itu. Orang sakit itu ya di samping lemah secara fisik karena sedang sakit, itu pada umumnya juga lemah secara psikis, ya, secara kejiwaan. Oleh karena itu butuh dukungan moral, ya. Butuh bimbingan, ya. Lebih-lebih kalau sampai sakitnya itu berat, ya, sampai menghadapi sakaratul maut, itu butuh bimbingan rohani itu. Ya. Makanya di fakultasnya Mas Anam kuliah itu, fakultas dakwah dan komunikasi Islam itu ada prodi bimbingan penyuluhan Islam, ya, yang diantaranya itu ya konsentrasinya pada bimbingan rohani Islam di rumah sakit itu, ya, ketika orang-orang sakit itu, ya. Bahkan yang dibimbing tidak hanya yang sakit, ya. Keluarganya sekalipun itu juga seringkali menderita kepayahan juga
lemah secara psikis juga. Ya, apalagi kalau menunggui sudah sangat lama itu juga dibutuhkan support, dibutuhkan dukungan. Ya, sehingga dengan begitu ya baik yang sakit maupun yang menunggui sakit itu sesungguhnya sedang mengalami cobaan ya, dua-duanya sebenarnya. Ya, sehingga dibutuhkan support, dibutuhkan dukungan, dibutuhkan bimbingan, doa. Ya. Nah disitulah makanya Islam itu Masya Allah ya, jadi secara khusus lewat nabinya itu memerintahkan umatnya untuk peduli dengan orang sakit itu dengan mengunjunginya itu. Ya. Dan mengunjungi orang sakit sendiri itu juga luar biasa dari sisi pahalanya ya. Dulu ketika kita berbicara mengenai doa-doa malaikat ya, terhadap orang-orang tertentu ya, itu diantara orang-orang yang didoakan malaikat itu ya orang yang menjenguk orang sakit itu. Ya. Jadi orang yang didoakan malaikat itu kan banyak sekali ya. Ada belasan kelompok orang itu. Nah diantaranya adalah orang yang menjenguk orang sakit itu. Dan luar biasa itu ya. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu yang mendoakan itu sampai disebut secara eksplisit 70.000 malaikat. Ya. Dan itu kalau kita mengunjunginya pagi hari didoakan sampai dengan sore hari, kalau mengunjunginya sore hari atau malam hari doakan sampai dengan pagi hari. Oh itu kan luar biasa itu. Ya. Penghargaan Allah, balasan Allah bagi orang yang menjenguk orang yang sakit itu. Nah, kenapa ya sampai begitu ya tadi itu ya. Orang itu ketika sakit lalu kemudian dijenguk saudaranya, dijenguk temannya, dijenguk tetangganya itu ya sedikit banyak ya akan mengurangi beban penderitaannya. Pasti akan senang tuh ketika dijenguk itu. Ya, setidak-tidaknya pada saat dijenguknya itu pasti senang lah ya. Ya, yang semula mungkin tidak bisa senyum, mungkin ya kalau bisa masih senyum ya pasti senyum. Ya. Ya, alhamdulillah dijenguk. Ya. Apalagi kemudian didoakan, ya, masya Allah. Apalagi kalau sampai kemudian ketika memang butuh bantuan, dibantu, wah itu pasti senang, ya, pasti senang. Ya sebaliknya kalau misalnya tidak ada yang menjenguk itu ya sudah sedih tambah sedih itu. Ya. Makanya ketika musim COVID seperti ini itu orang-orang yang isoman itu di samping menderita karena penyakitnya sendiri itu ya diantaranya lebih menderita lagi karena tidak boleh dijenguk itu kan ya sendirian ya itu lebih mempersedih itu. Ya sudah sedih yang seharusnya butuh bantuan, butuh dihibur, ya, tidak boleh dijenguk. Ya, sedih. Lah kalau sakitnya sakit yang karena isoman masih lumayan, karena memang yang bersangkutan memang tidak boleh. Lah kalau sakitnya tidak karena isoman, tapi karena situasi pandemi ini juga nggak boleh dijenguk. Wah ini kan ya, masya Allah ya, ya masya Allah. Jadi ya itu karena dalam rangka untuk menjaga supaya aman ya dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan ya. Jadi pandemi ini masya Allah ya efeknya luar biasa bagi persoalan jenguk menjenguk orang sakit itu. Ya. Nah
Nah, ketika menjenguk ya tentu saja ya tadi itu ya memberikan support secara psikologis supaya yang sakit itu merasa agak terkurangi bebannya ya terutama dengan doa ya. Jadi doa itu kan harapan kesembuhan ya, sehingga dengan didoakan itu lalu kemudian muncul rasa optimisme bagi yang sakit itu ya. Jadi karena didoakan, apalagi didoakan oleh orang banyak begitu, itu muncul itu rasa optimisme itu ya. Rasa harap, rasa rojak ya akan kesembuhan itu muncul ya. Dan yang namanya doa itu kan ya, apalagi kalau doanya orang banyak itu ya ya semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu diperintahkan untuk ya sering-sering minta didoakan orang lain itu ya karena memang kita tidak tahu ya dari mulut siapa itu doa itu dikabulkan. Bisa jadi yang dikabulkan itu bukan doanya yang memimpin doa, bisa jadi malah yang dikabulkan doanya orang lain yang mungkin tidak kita duga, bisa jadi ya. Itulah pentingnya doa berjamaah ya, atau doa orang banyak itu ya. Ya, jadi mendoakan ya. Dan saya yakin ya doa-doa kalau kita mengunjungi orang sakit itu ya karena sekarang ini sudah semakin populer, ada WA, ada macam-macam itu kan kita sering baca. Dan kalau kita mau sebentar saja itu memberikan perhatian, mau menghafalkan mungkin ya bisa. Tapi agak panjang memang yang sering doa-doa yang diajarkan Nabi itu. Ya doa yang diajarkan Nabi misalnya yang paling populer itu ya Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi, wahai Rabbnya manusia, wahai Tuhannya manusia, wahai penguasa manusia ya. Mulhibal ba'si, wahai zat yang menghilangkan penyakit, isfi, sembuhkanlah ya. Ya, sebutlah namanya siapa yang kita doakan ya. Ya, isfi siapa, Pak Solihan, isfi ya, si fulan ya. Antas syafi, engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. La syafiya illa anta, yang tidak ada bisa menyembuhkannya kecuali engkau ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak ada sakit lagi sesudahnya ya. Ada versi yang lain yang sedikit perubahan redaksional di bagian menjelang akhir itu ya. Kalau tadi la syafiya illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau ya. Di redaksi yang lain la syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang kau berikan ya. Jadi kalau tadi subjeknya ya yang menyembuhkan, ini kesembuhannya ya. Itu sama-sama populer ya. Tapi sesungguhnya Nabi itu juga pernah ya ketika mengunjungi salah seorang sahabat yang sakit hanya dengan mendoakan semoga engkau memberikan kesembuhan kepada si fulan ya. Kalau tidak salah itu yang sedang sakit Sa'ad, sehingga Nabi menyatakan Allahumma shfi Sa'adan, ya Allah sembuhkan si Sa'ad. Udah gitu aja. Pendek sekali ya. Jadi kalau kita susah-susah yang panjang-panjang, setidaknya ya Allah berilah kesembuhan kepada si fulan ya. Itu sudah cukup ya. Kalau mau panjang-panjang ya memang doa itu kan memang ada adabnya ya. Biasanya memang
didahului dengan pujian-pujian ya. Ya, seperti tadi itu kan didahului dengan pujian. Allahumma rabban nasi mudhibal ba's. Ya Allah, engkaulah penguasa manusia yang bisa menyembuhkan penyakit, menghilangkan penyakit. Sembuhkanlah, baru minta. Ya. Tidak to the point ya. Jadi ada pengantar lah sebagai ya puji-pujian kepada Allah ya. Nah, luar biasa memang ya. Jadi doa itu memang diawali dengan puji-pujian baru kemudian meminta apa yang diminta. Ya itu pun juga masih diakhiri dengan pujian lagi. La syafi'a illa anta ya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Ya. Jadi kita mohonkan doa kepada Allah untuk kesembuhan yang sakit ini. Ya. Nah lalu tentu ya kepada yang keluarganya ya kita ini bisa juga mewasiatkan kesabaran ya, mewasiatkan untuk tetap menjaga kesehatan ya. Sebab kadang-kadang orang menjaga orang sakit itu juga butuh ketahanan ya, ketahanan fisik, ketahanan mental ya. Karena apalagi kalau sakitnya lama itu kita juga butuh dukungan tadi itu ya, butuh dukungan. Ya, makanya menjenguk orang sakit itu sampai misalnya ketika yang sakit itu katakanlah tidak mengenali yang menjenguk tidak masalah ya, karena ada keluarganya tadi itu. Ya, jadi sekali lagi dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk menjenguk tadi itu. Nah memang perintah di sini ini pada umumnya para ulama memahaminya sebagai sunnah ya. Kecuali kalau punya hubungan-hubungan kekeluargaan tertentu, misalnya yang sakit itu orangnya, nah itu bisa menjadi wajib ya. Wajibnya karena dalam kerangka berbakti kepada kedua orang tuanya itu ya. Tapi secara umum memang pahami sebagai sunnah ya. Nah ya kita alhamdulillah ya di Masjid At-Taqwa ini ya sebelum pandemi ya sudah bertahun-tahun ya kita punya program yang kita sebut sebagai jamaah Masjid Peduli Jamaah Sakit ya. Jadi dengan program Masjid Peduli Jamaah Sakit itu ya kita berusaha ya sedapat mungkin kalau kita mengetahui ada yang sakit kita kunjungi ya. Terutama yang di rumah sakit ya. Kalau di rumah sekalipun kalau sudah pulang terlambat kita juga kunjungi juga ya. Ini alhamdulillah sudah berjalan cukup lama ya. Dan alhamdulillah banyak itu yang support program ini ya. Dulu sampai ya 3 mobil, 4 mobil, bahkan sampai 5 mobil ya. Kita berkunjung bersama-sama ya. Dan itu ternyata memang ya dilakukan sendiri-sendiri aja itu punya dampak psikologis, apalagi kalau itu dilakukan secara jamaah, itu ya sedikit banyak adalah itu ya dampak-dampak psikologis itu ya. Ya. Nyatanya ya dulu kita sering menyaksikan ya sampai jamaah itu lalu kemudian sampai ketika dikunjungi menangis ya, menyampaikan mengekspresikan rasa syukurnya, rasa bahagianya dikunjungi jamaah itu. Itu luar biasa itu. Ya. 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 Sampai ada yang mengatakan, ya Allah, kalau dereng saged ten masjid, mugi-mugi mangke diparingi sehat mangke badhe ten masjid. Itu kan dampak ya jadi psikologis ya kita berkunjung kepada orang yang sakit itu. Ya, kalau dilakukan secara pribadi sekalipun saya kira juga sama. Orang yang dikunjungi itu nanti ya insya Allah akan baik juga dengan orang yang mengunjungi itu. Merasa diperhatikan. Ya.
Nah ini Masya Allah yang luar biasa ya. Jadi Islam itu sampai dengan persoalan-persoalan seperti ini diatur ya, dalam rangka tadi itu untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat itu. Ya. Saling tolong menolong, saling menguatkan, saling menghibur. Ya. Jadi orang sakit itu butuh dihibur. Ya. Seperti itu. Ya. Nah memang ya sering juga ya yang kelewat ya. Jadi ada jamaah yang sakit kita nggak sempat dengar ya. Itulah dulu makanya saya sampai sampai meminta itu tolong ya kalau ada di lingkungannya warga yang sakit kita diberitahu supaya kita bisa tadi itu merencanakan untuk menjenguknya ya. Atau setidak-tidaknya ya kita doakan di masjid. Ya. Kalau berdoa ini sampai dengan sekarang masih terus berjalan ya. Setiap ada warga yang sakit ya pasti selalu kalau kita tahu pasti kita doakan di masjid bersama-sama secara jamaah ya. Momen yang paling sering kita gunakan momen sholat subuh ya. Nah, itu karena suasananya agak khusus begitu dan orangnya juga tertentu begitu relatif lebih banyak ya itu. Ya. Nah sekarang saya kira tidak harus ke saya ya. Sekarang Mas Anam langsung saja ya. Jadi kalau ada jamaah yang sakit, Mas Anam dengar itu ya. Jadi sambil membuka telinga lah ya. Kalau kok dengar ada warga yang sakit, tidak usah diminta ya. Tanpa diminta sekalipun kita doakan ya di masjid bersama-sama. Ya. Saya masih ingat ini saya kutip ini ya apa yang disampaikan Pak Hamid ketika dulu Pak Hamid sakit sangat serius itu ya. Ya jadi Pak Hamid pernah menyatakan begini ya, kalau obat itu bisa salah katanya Pak Hamid ya, tapi kalau doa para jamaah itu saya yakin begitu Pak Hamid itu ya. Ya mudah-mudahan ya. Dan alhamdulillah untuk kasus Pak Hamid Allah memberikan kesembuhan. Itu pernah dulu disampaikan Pak Hamid. Ini sayangnya Pak Hamid tidak ada sehingga tidak bisa konfirmasi. Tapi dulu sudah pernah saya konfirmasi ke Pak Hamid itu kata-kata indah dari Pak Hamid itu ya. Kalau obat bisa salah, kalau doa ya insya Allah itu karena dituntunkan Allah ya baik ya. Semuanya baik ya. Nah, itu. Ya, jadi itu ya, jadi mendoakan, menghibur ya syukur kalau kemudian sampai bisa membawa sesuatu ya yang ya itu sifatnya simbolis ya. Jadi orang datang ya pantas-pantasnya begitulah untuk menunjukkan rasa kasih itu ya. Makanya kita menyebut sebagai tanda kasih saja, tanda saja ya. Ya. Dulu ketika program Masjid Peduli Jamaah Sakit itu ya dulu ada yang sempat nanti sing jamaah sing sakit banyak apa enggak nanti uang masjid nggak habis nanti untuk membantu yang sakit. Wah, ada yang menguatkan, oh tidak ya, kalau pengeluaran banyak ya nanti insya Allah pemasukan juga akan lebih banyak lagi ya. Wah, itu ada yang menguatkan seperti itu, Masya Allah ya. Dan nyatanya alhamdulillah ya sampai sekarang ya berjalan baik ya. Jadi kita syukuri ya. Jadi kita sudah alhamdulillah ya masjid kita ya. Dan mudah-mudahan secara individual kita juga senang ya untuk bisa menjenguk orang sakit itu. Ya. Dulu itu kalau misalnya yang biasa ikut sampai misalnya pas kebetulan ada acara itu minta maaf ya. SMS secara pribadi, Pak maaf saya belum bisa ikut, nanti saya tak akan menjenguk sendiri. Wah itu luar biasa itu. Ya. Ketika belum COVID ya. Nah, ini COVID ini nampaknya belum ada program menjenguk jamaah sakit. Baik Bapak dan Ibu-ibu ya, jadi
Itu yang bisa kami sampaikan pagi ini ya, terkait dengan hak muslim terhadap muslim yang lain. Yang nomor 5 ya sebelum terakhir itu, yaitu apabila saudara kita sakit, kita diperintahkan untuk menjenguknya ya. Mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan perintah ini, dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang telah melaksanakan perintah ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.